Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Bunga, Frederika, Laras, Agustinus, dan Baiti. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai perencanaan kebutuhan material atau bahan. Untuk pokok bahasannya pertama yaitu pengertian material requirement planning atau perencanaan kebutuhan material. Yang kedua ada tujuan perencanaan kebutuhan material. Yang ketiga ada peramalan kuantitatif. Yang keempat ada proses penerapan MRP atau material recruitment planning. Yang kelima ada metode-metode menentukan lot sizing. Dan yang keenam ada contoh perencanaan kebutuhan material. MRP atau yang dikenal dengan Material Requirement Planning adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang di dalamnya membahas cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan barang dalam proses produksi. MRP ini adalah sistem informasi yang merancang pesanan dan penjadwalan permintaan persediaan yang dependen atau bisa juga bahan baku, komponen, atau sub-assembly yang dibutuhkan untuk mendukung jadwal induk produksi. Ada 3 input yang dibutuhkan dalam MRP, yaitu jadwal induk produksi, catatan persediaan, struktur produk. Tujuan dari MRP ini yang pertama adalah untuk mengontrol tingkat persediaan dan melaksanakan operasi prioritas untuk item-item yang dipesan agar diperoleh material yang tepat, sumber daya yang tepat, untuk penempatan yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang kedua untuk mengurangi resiko karena keterlambatan produksi atau pengiriman. Yang ketiga meminimalkan persediaan. Yang keempat meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima komitmen yang realistis. Tiga utama untuk menjalankan sistem MRP yang pertama yaitu jadwal induk produksi atau Master Production Scheduling sebagai landasan untuk menyusun status persediaan yang akan menjadi landasan penentuan jumlah unit yang harus dipesan atau lazim disebut sebagai inventory record. Dan yang ketiga struktur produk yang akan menjadi landasan untuk menghitung jumlah unit bahan yang dibutuhkan untuk setiap jenis bahan yang dibutuhkan lazim atau lazim disebut dengan bill of material atau BOM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Laras. Peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif atau yang bisa disebut dengan forecasting. Forecasting adalah suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan kuantitatif merupakan peramalan yang menggunakan model matematis berdasarkan data historis dan variabel sebab akibat. Tujuan dari peramalan dalam kegiatan produksi adalah untuk mengurangi ketidakpastian sehingga diperoleh suatu perkiraan yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Kegunaan peramalan tersebut akan terlihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik adalah keputusan yang didasarkan pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Beberapa metode peramalan kuantitatif yang digunakan yang pertama ada regresi linear atau linear regression. Model peramalan yang menggambarkan hubungan fungsional antara variabel bebas dan terikat dengan rumus Y aksen sama dengan A tambah BX, di mana Y aksen itu adalah besarnya nilai peramalan, A itu adalah persilangan sumbu Y, B adalah kemiringan garis regresi, X adalah variabel bebas. Yang kedua ada rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average. Metode peramalan dengan kombinasikan data berdasarkan penambahan bobot dengan pembobotan yang terbesar pada data terakhir yang masuk dalam periode perhitungan rata-rata, di mana rumusnya ada FT sama dengan ellipson dalam kurung bobot periode N dikali permintaan periode N dibagi dengan N. Yang ketiga ada penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Metode peramalan yang menggunakan pencatatan masa lalu yang sedikit dan pembobotan titik data menggunakan fungsi eksponensial.
di mana dengan rumus FT sama dengan FT dikurang 1 ditambah alfa di dalam kurung AT kurang 1 dikurang FT kurang 1. Di mana FT adalah peramalan baru, FT dikurang 1 adalah peramalan sebelumnya, A adalah konstanta penghalusan atau pembobotan, AT dikurang 1 adalah permintaan aktual periode lalu. Next. Model yang memiliki nilai kesalahan hasil peramalan terkecil yang akan dianggap sebagai model yang cocok, di mana nilai kesalahan itu adalah Heiser dan Render 2015 dari 126 hingga 129, di mana mean absolute deviation atau MAD adalah ukuran kesalahan peramalan keseluruhan untuk sebuah model, di mana MAD sama dengan ellipson laktual dikurang peramalan dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah periode data. Yang kedua ada mean secret error, rata-rata selisih kuadrat antara nilai yang diramalkan yang diamati, di mana MSE sama dengan sigma NI, I aktual I dikurang ramalan I aktual I dibagi dengan N. Yang ketiga ada mean absolute percentage error. Ini adalah menghitung dalam unsur yang dinamakan ribuan, dihitung sebagai rata-rata diferensiasi absolut antara nilai yang diramal dan aktual untuk N periode. Di mana dengan rumus MAPE sama dengan ellipson dalam kurung kesalahan peramalan kuadrat dibagi N. Di sini ada proses penerapan MRP atau perencanaan kebutuhan material. Penerapan suatu MRP memiliki proses yang terdiri atas 4 langkah utama, yaitu yang pertama ada menyusun BOM, yang kedua ada menghitung kebutuhan bersih bahan baku atau net requirement, yang ketiga ada melakukan lot sizing, yang keempat adalah menyusun time phasing requirement. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Baiti Utami. Adapun menurut Haming dan Nur Najamuddin, tahun 2014 halaman 33 menyebutkan bahwa terdapat 3 langkah mendasar yang perlu ditempuh dalam penerapan perencanaan kebutuhan material atau MRP, yaitu yang pertama, menetapkan jumlah produk akhir atau finished product yang akan diproduksi, meliputi satu, mempergunakan angka-angka pesanan pelanggan melalui angket pemesanan yang disampaikan dan menghasilkan penentuan jumlah permintaan yang menjadi target perusahaan. Dan yang kedua yaitu melakukan estimasi statistik atas jumlah permintaan terhadap produk akhir. Nah, kemudian angka-angka ramalan ini menjadi landasan untuk menyusun jadwal induk produksi atau MPS. Yang kedua, pemantauan atas suatu status persediaan untuk setiap jenis material, bahan, parts, komponen, atau subkomponen secara berkala melalui stock of name. Sediaan yang ada menjadi pengurang terhadap kebutuhan total yang diturunkan dari target produksi. Informasi atas penerimaan sediaan yang sedang dalam pesanan, sediaan yang telah dipakai, dan sisa yang masih ada di informasi inventory record ini menjadi landasan untuk menentukan volume pesanan. Yang ketiga yaitu menetapkan jumlah unit tiap jenis dari setiap jenis material yang diperlukan. Perusahaan harus menyusun struktur dari bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu unit produk. Struktur bahan dari setiap unit produk ini disebut dengan Bill of Material atau BOM. Kebutuhan total dapat diketahui dengan mengalihkan target keluaran dalam MPS dengan unit yang diperlukan menurut BOM.
Selanjutnya yaitu ada tampilan horizontal MRP sendiri. Di sini dengan lead time 3 minggu, on hand dan 550 dan lot size 1000, di mana dengan jumlah periode atau minggu yaitu 5 minggu, di mana di sini didapatkan data gross requirement, schedule recharge, project on hand, project available, net requirement, plan order recharge, di sini didapatkan beberapa data. Next. Dari data tersebut ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu lead time, yaitu jangka waktu yang dibutuhkan sejak MRP menyarankan suatu pesanan sampai yang dipesan siap untuk digunakan. Yang kedua yaitu on hand, merupakan on hand inventory yang menunjukkan kuantitas dari item yang secara fisik ada dalam tempat penyimpanan. Yang ketiga yaitu lot size, di mana kuantitas pesanan dari item yang memberitahukan MRP berapa banyak kuantitas yang harus dipesan serta teknik lot sizing apa yang dipakai. Yang keempat yaitu safety stock, yaitu stok pengaman yang ditetapkan oleh perencana MRP untuk mengatasi fluktuasi dalam permintaan atau penawaran. Yang kelima yaitu planning horizon, di mana banyaknya waktu ke depan yang tercakup dalam perencanaan. Yang keenam yaitu gross requirement, total dari semua kebutuhan termasuk kebutuhan yang diantisipasi untuk setiap periode waktu. Yang ketujuh yaitu project on hand, project available balance atau PAB, dan tidak termasuk plan order. Di sini dapat dihitung dengan rumus project on hand sama dengan on hand awal periode ditambah dengan schedule recap dikurang dengan gross requirement. Yang kedelapan yaitu plan order recap, kuantitas pesanan pengisian kembali yang telah direncanakan oleh MRP untuk diterima pada periode tertentu guna memenuhi kebutuhan bersih. Dan yang terakhir yaitu plan order release, di mana kuantitas plan order yang ditempatkan atau dikeluarkan dalam periode tertentu agar item tersebut tersedia pada saat dibutuhkan. Nah, di sini ada 5 metode untuk penentuan lot sizing. Yang pertama yaitu teknik fixed order quantity atau FOQ, di mana di sini konsep pemesanan dengan jumlah yang sangat besar secara periodik yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas. Yang kedua yaitu teknik lot for lot atau LFL, yaitu memproduksi secara tepat berapa kebutuhan bahan baku yang diperlukan. Permintaan yang bersifat terikat bila pesanan yang terjadi ekonomis, dan teknik persediaan just in time diterapkan, maka teknik ini sangat efisien. Dan yang ketiga yaitu ada teknik Fixed Period Requirement atau FPR, di mana di sini metode pemesanan secara periodik berdasarkan kebutuhan selama periode tersebut. Yang keempat yaitu ada teknik Economic Order Quantity atau EOQ, yaitu merupakan teknik statistik yang menggunakan rata-rata seperti permintaan 1 bulan atau 1 tahun. Di mana rumusnya yaitu Q sama dengan akar dari 2 DS per H. Dengan Q sendiri merupakan ukuran lot yang akan dipesan, D kebutuhan per tahun, S biaya pemesanan per order, dan H biaya penyimpanan per unit per tahun. Dan yang terakhir yaitu teknik Period Order Quantity atau PO uniform
Uniform Order Cycle, yaitu pengembangan dari metode EOKI untuk jumlah permintaan yang tidak sama dalam beberapa periode. Dengan rumus POQ sama dengan Q sama dengan akar dari 2S per DH. Keterangannya sendiri sama dengan yang sebelumnya. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunga Puspita. Selanjutnya, contoh perencanaan kebutuhan material. Berikut merupakan data permintaan kertas. 1. Bulan Juli 2017, permintaan 296 kg. 2. Bulan Agustus 2017, permintaan 387 kg. 3. Bulan September 2017, permintaan 393 kg. 4. Bulan Oktober 2017, permintaan 263 kg. 5. Bulan November 2017, permintaan 410 kg. 6. Bulan Desember 2017, permintaan 562 kg. 7. Bulan Januari 2018, permintaan 341 kg. 9. Bulan Maret 2018, permintaan 400 kg. 10. Bulan April 2018, permintaan 508 kg. 11. Bulan Mei 2018, permintaan 417 kg. 12. Bulan Juni 2018, permintaan 569 kg. 13. Bulan Juli 2018, permintaan 526 kg. Maksudnya ini, Dok. Apa lagi maksud yang paragraf ketiga? Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil uji akurasi pengendalian peramalan. 1. Metode peramalan persamaan linear. MAD 70,65597. MSE 7596,929. MAPE 18,89784. Keterangan terkecil. 2. Metode peramalan moving average N sama dengan 3. MAD 99,2667. MSE 15294,6. MAPE 24,8717. 3. Metode peramalan moving average N sama dengan 6. MAD 91,0238. MSE 12549,2. MAPE 158,001. Keempat, exponential smoothing alpha 0,1. MAD 110,092. MSE 1749,1. MAPE 24,6547. Terangan terbesar. 5. Exponential smoothing alpha 0,4. MAD 98,7698. MSE 13.480,8. MAPE 24,5462. Dari hasil peramalan, diperoleh metode peramalan yang memberikan nilai simpangan terkecil adalah metode regresi linear. Langkah selanjutnya yaitu membuat jadwal induk produksi atau Master Production Schedule atau MPS sesuai dengan ramalan yang didapat. Selanjutnya ada MPS kertas. Periode 1, permintaan 296, peramalan atau regresi linear 315,868. MPS sama dengan 316.000. 2. Permintaan
387, peramalan atau regresi linear 331,428. MPS sama dengan 331.600. 3. Permintaan sama dengan 393. Permintaan peramalan atau regresi linear sama dengan 346,989. MPS sama dengan 347.000. 4. Permintaan sama dengan 263. Peramalan atau regresi linear sama dengan saya ulangi. Keempat, permintaan sama dengan 263. Peramalan atau regresi linear sama dengan 362,549. MPS sama dengan 362.600. 5. Permintaan 410. Peramalan atau regresi linear sama dengan 378,11. MPS sama dengan 378.200. 6. Permintaan 562. Peramalan atau regresi linear sama dengan 393,670. MPS sama dengan 393.800. 7. Permintaan 302. Peramalan atau regresi linear 409,230. MPS sama dengan 409.400. 8. Permintaan 281. Peramalan atau regresi linear sama dengan 424,791. MPS sama dengan 424.800. 9. Permintaan sama dengan 406. Peramalan atau regresi linear sama dengan 440,351. MPS sama dengan 440.400. Peramalan atau regresi linear 455,91. MPS sama dengan 456.000. 11. Permintaan 417. Peramalan atau regresi linear 471,472. MPS sama dengan 471.800. Peramalan atau regresi linear S sama dengan 471.800. 12. Permintaan sama dengan 569. Peramalan atau regresi linear sama dengan 487,032. MPS sama dengan 487.200. 13. Permintaan sama dengan 526. Peramalan atau regresi linear sama dengan 502,593. MPS sama dengan 2.600. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada tabel biaya perencanaan kebutuhan material dengan metode FOQ, di mana material yang dipakai yaitu pulp, tapioka, dan bahan kimia, di mana jumlah pulp yang dipesan sejumlah 8 unit dengan biaya per unit 3.803,87 US dollar, dan total biaya yang digunakan yaitu 30.430,92 US dollar. Tapioka yang dipesan sejumlah 5 unit dengan biaya per unitnya 3.803,87 US dollar dengan total biaya 19.019,33 US dollar. Dan bahan kimia yang dipesan yaitu sejumlah 6 unit dengan biaya per unitnya yaitu 1.034,17 US dollar dengan total biaya 6.205 US dollar. Dan pulp yang disimpan yaitu sejumlah 3.365 unit dengan biaya per unitnya 749,24 US dollar. Dan total biaya yang digunakan yaitu 2.521,2 juta. Salah teman-teman. Total biaya yang digunakan dalam yang yaitu
2.521.378,01 US dollar. Tapioka yang disimpan sejumlah 959,01 dengan biaya per unit 359,24 US dollar. Dan total biaya yang digunakan yaitu 344.516,02 US dollar. Adapun bahan kimia yang disimpan yaitu sejumlah 60,67 unit dengan biaya per unitnya 596,24 US dollar dengan total biaya 36.175,61 US dollar. Total biaya keseluruhan pulp yaitu 2.551.808,94 US dollar. Total biaya yang digunakan pada material tapioka yaitu 363.535,35 US dollar. Total biaya bahan kimia yaitu sebanyak 42.380,60 US dollar. Jadi, total biaya keseluruhan perencanaan kebutuhan material sebesar 2.757.724,89 US dollar. Lanjut untuk metode lot for lot atau LFL. Di sini ada tabel juga biaya perencanaan kebutuhan material dengan metode LFL. Material yang digunakan sama dengan material yang sebelumnya yaitu pulp, tapioka, bahan kimia. Di sini jumlah pulp yang dipesan sebanyak 12 dengan biaya per unitnya 3.803,87 dolar. Total biayanya 45.646,39 US dollar. Tapioka yang dipesan sejumlah 11 unit dengan biaya per unit 3.803,87 US dollar. Dan total biaya yang digunakan yaitu 41.842,52 US dollar. Bahan kimia yang dipesan sebanyak 11 unit, di mana biaya per unitnya sebesar 1.034,17 US dollar. Total biaya yang digunakan dalam pesanan bahan kimia yaitu 11.375,83 US dollar. Adapun jumlah pulp yang disimpan yaitu sebanyak 234,67 unit dengan biaya per unitnya 749,24 US dollar dengan total biaya 175.802,52 US dollar. Jumlah tapioka yang disimpan yaitu sebanyak 152,29 unit dengan biaya per unitnya 359,24 US dollar. Total biayanya 54.709,66 US dollar. Jumlah bahan kimia yang disimpan yaitu sebanyak 7,78 unit dengan biaya per unitnya 596,24 US dollar. Dan total biaya yang digunakan yaitu 4.640,95 US dollar. Total biaya keseluruhan pulp yaitu 221.466,90 US dollar. Total biaya yang digunakan dalam tapioka yaitu 96.552,18 US dollar. Total biaya bahan kimia 1.677 US dollar. Jadi total keseluruhan biaya perencanaan kebutuhan material metode lot for lot yaitu sebesar 334.035,86. Di sini ada tabel biaya perencanaan kebutuhan material dengan metode FPR, di mana material yang digunakan yaitu pulp, tapioka, dan bahan kimia. Jumlah pulp yang dipesan sebanyak 5, tapiokanya juga 5, bahan kimia 5, dengan total biaya pulp sebesar 19,33 US dollar
dan total biaya tapioka yang dipesan yaitu sebesar 19.019,33 US dollar. Dan total biaya bahan kimia yang dipesan sebesar 5.170,83 US dollar. Jumlah pulp yang disimpan yaitu 4.023,27 unit dengan total biaya 3.014.393,39 US dollar. Dan tapioka yang disimpan sebanyak 742,30 unit dengan total biaya 266.665,12 US dollar. Bahan kimia yang disimpan sebanyak 61,43 unit dengan total biaya 36.626,75 US dollar. Jadi, total biaya keseluruhan biaya perencanaan kebutuhan material pada metode FPR yaitu sebanyak 3.360.894,74 US dollar. Selanjutnya, ada economic order quantity atau EOQ. Material yang digunakan yaitu tapioka dan bahannya. Yang dipesan sebanyak 12 unit dengan total biaya 45.606,39 US dollar. Dan yang dipesan sebanyak 11 unit total biaya 41,842,52 US dollar. Bahan kimia yang dipesan sebanyak 11 unit dengan total biaya 11.375,83 US dollar. Jumlah pulp yang disimpan yaitu sejumlah 666 unit, 77 dengan total biaya 469.568,95 US dollar. Dan tapioka yang disimpan sejumlah 371,09 unit dengan 0,61 unit dengan total biaya 17.056,09 US dollar. Total biaya keseluruhan perencanaan kebutuhan material pada metode EOQ yaitu sebesar 748.801,01 US dollar. Selanjutnya, metode Period Order Quantity atau POQ. Diketahui tabel biaya perencanaan kebutuhan material dengan metode POQ. Material yang digunakan yaitu pulp, tapioka, bahan kimia. Jumlah pulp yang dipesan sebanyak 11 unit dengan total biaya 41.842,52 US dollar. Tapioka yang dipesan sebanyak 11 unit dengan total biaya 41.842,52 US dollar. Bahan kimia yang dipesan sebanyak 11 unit dengan total biaya 11.375,83 US dollar. Adapun jumlah pulp yang disimpan yaitu sebanyak 517,09 dengan total biaya 387.428,09 US dollar. Tapioka yang disimpan sejumlah 153,89 unit dengan total biayanya 55.018,89 US dollar. Jumlah bahan kimia yang disimpan sebanyak 10,26 unit dengan total biaya 6.117,91 US dollar. Jadi, total biaya keseluruhan perencanaan kebutuhan material yang menggunakan metode Period Order Quantity atau POQ yaitu sebesar 543.623,76 US dollar. Berikut adalah tabel perbandingan biaya MRP. Yaitu pertama metode Fixed Order Quantity atau FOQ dengan biaya sebesar 2.957.000
US dollar. Metode yang kedua, lot per lot atau LFL, biaya yang digunakan yaitu sebesar 335,86 US dollar. Metode yang ketiga, metode fixed period requirements atau FPR, biaya yang digunakan yaitu 3.360.894,74. Metode yang keempat, menggunakan biaya sebesar 348,801 dolar. Metode yang kelima yaitu order quantity dengan biaya 143.426 US dollar. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.